Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dari kelas 12 MIPA 2 Mandua Langkat dengan nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas fikih. Yang pertama yaitu pengertian am dan khas. Yang kedua yaitu ketentuan mutlak dan muqayyad. Yang ketiga tentang macam-macam bayan. Yang keempat macam-macam mantuk. Di sini saya akan menjelaskan pengertian am dan khas. Pengertian am yaitu suatu lafaz memperlihatkan suatu arti yang meliputi suatu personal yang tak terbatas dengan jumlah tertentu. Sedangkan pengertian khas yaitu adalah lafaz yang dibuat untuk memberikan pemahaman suatu satuan tertentu, baik menunjukkan pribadi seseorang seperti lafaz Muhammad atau menunjukkan jenis suatu hal. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ketentuan mutlak dan muqayyad. Apabila lafaz itu mutlak, maka mengandung ketentuan secara mutlak atau tidak dibatasi. Dan apabila lafaz itu muqayyad, maka mengandung arti ketentuan secara muqayyad atau dibatasi. Maksud lafaz yang mutlak harus diartikan secara mutlak dan lafaz yang muqayyad harus diartikan secara muqayyad dan tidak boleh dicampur adukan satu dengan yang lainnya. Maka sendirinya hukumnya pun harus berbeda. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam bayan. Yang pertama, bayan perkataan penjelasan dengan perkataan atau bayan bil qaul. Contohnya pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 196 yang mana menjelaskan tentang mengganti kurban atau menyembelih binatang bagi orang-orang yang tidak menemukan binatang sembelihan atau tidak mampu. Yang kedua yaitu bayan perbuatan. Penjelasan dengan perbuatan atau bayan fi'li, contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perbuatan-perbuatan yang menjelaskan cara-cara berwudu, yaitu mulai dengan yang kanan, batas-batas yang dibasuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan cara-cara haji, sholat dan sebagainya. Yang ketiga yaitu bayan isyarat. Penjelasan dengan perkataan dan perbuatan sekaligus firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 4 yang berbunyi wa aqimus sholata dan dirikanlah sholat. Surah Al-Baqarah ayat 43. Perintah mendirikan sholat tersebut masih kalimat global mujmal dan masih butuh penjelasan bagaimana cara sholat yang dimaksud. Yang keempat yaitu bayan dengan tulisan. Penjelasan dengan tulisan, penjelasan tentang ukuran zakat yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menulis surat. Rasulullah mendiktekannya kemudian ditulis oleh para sahabat dan dikirimkan kepada petugas zakat beliau. Yang kelima yaitu bayan dengan isyarat. Penjelasan dengan isyarat, contohnya seperti penjelasan tentang hitungan hari dalam satu bulan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara isyarat, yaitu beliau mengangkat ke 10 jarinya 2 kali dan 9 jari yang ketiga kalinya yang dimaksud dengan 29 hari. Yang keenam yaitu bayan tentang meninggalkan perbuatan, yang mana penjelasan dengan meninggalkan perbuatan contohnya seperti kunut pada sholat subuh. Kunut pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 bulan, kemudian beliau meninggalkannya. Yang ketujuh yaitu tentang bayan dengan takrir atau tidak melarang atau diam, yang mana penjelasan dengan diam atau takrir yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat suatu kejadian atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suatu penuturan kejadian, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendiamkan dan tidak melarang, mengomentari atau memberi isyarat.
itu artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarangnya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam, tidak menjawab suatu pertanyaan, itu artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih menunggu turunnya wahyu untuk menjawabnya. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang mubayan. Yang selanjutnya yaitu mantuk zihar, yaitu suatu kata yang menginginkan untuk dipalingkan kepada arti lain selain arti harfiahnya. Misalnya dalam nas yang berbunyi tangan Allah di atas tangan manusia. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang macam-macam mantuk nas. Ya, mantuk nas yaitu lafaz yang tidak mungkin dipalingkan kepada arti lain selain arti harfiah atau liter main. Misalnya dalam nas yang berbunyi maka hendaklah berpuasa 3 hari. Perintah ini tidak boleh kita tafsirkan atau kita palingkan kepada makna lain, sebab lafaz yang digunakan telah jelas dan tidak perlu diubah arti harfiahnya.